dianggapnya mudah nih ingin jadi raja ya. Setelah jadi raja, melihat RT-nya dianggap tidak benar, melihat menterinya dianggap tidak benar. Akhirnya merangkak, ya jadi raja, jadi menteri, jadi RT. Nah, berbeda dengan porsi raja, wikawiku sabdo pendito ratu. Salam mulia, Mbak. Salam mulia. Panjenengan kan besar kecilnya bisa dalang. Jujur saya penasaran dengan salah satu lakon wayang yang fenomenal, yaitu Petruk Dadi Ratu. Nah itu sebab musababnya itu bagaimana Mbah? Lah seorang Petruk kok bisa jadi ratu gitu Mbah? Tapi ulo salam mulya atur bagya Wisnu Nusantara. Wong wilahing Jatinegara jata-jata Wisnu Nusantara tapi ulo salam mulya. Cerita sih wong ceritane kaki dalang itu. Karena tembung dalang ora kewan lakon. Tapi ya dalang tetap ada batasan. Yang saya maksud batasan dari segi apa gitu. Kan anaknya Semar ini di Jawa ya, kalau di India nggak tahu saya ada apa enggak itu. Anaknya Semar itu 3. Kalau di versi Banyumas ini saya sekelumit bercerita. Bawor itu mbaknya, Petruk itu ragilnya, Gareng itu madionnya atau tengahnya. Bawor, Gareng, Petruk begitu. Tapi kalau di sana di Pakem Jogja dan Solo itu kan yang jadi pembarepnya itu Gareng kalau nggak keliru ya. Gareng terus Petruk terus Bagongnya itu nomor 3. Itu yang saya mengatakan bahwasanya dalang ora kewan lakon. Lalu yang menjadi pokok di situ, kenapa anaknya Semar 3-3-nya itu kan tidak cuma Petruk dadi ratu, Bawor dadi ratu juga ada, gitu loh. Bagong dadi ratu, Gareng dadi ratu, Petruk dadi ratu, itu semua iya sempat jadi ratu, walaupun ya namanya itu yang dipertanyakan itu artinya disposisinya itu kan melampaui batas. Yang saya maksud melampaui batas itu bahwasanya derajate kewulo ya kewulo, ojo kewulo kepengen dadi bendoro, maksudnya begitu. Artinya wong sing ngipatake kelawan garis titis tulis yang ngurip, orang yang tidak menyadari sepenuhnya bahwasanya ada kodrat dan ada wiradat, bahwasanya ada kodolan kodar apa ya, kodar yang ngurip gitu. Artinya dari langit sana kan telah dinas sarannya perjanjian lama itu yang semestinya kita perlu memahami, walaupun saat ini jelas enggan memahami, cenderung kepada ekonomi gitu loh ya. Kita sekarang nggak bisa dipungkiri, kalau saya berkata tempat peribadatan itu punya siapa? Umum. Ya kan? Yang beramal berapa orang? Banyak. Ada yang sudah meninggal apa enggak? Ya rata-rata ada juga ini. Ada gitu aja. Ada yang telah meninggal. Harapannya di sana waktu beramal itu apa? Adalah jariah kan? Secara itunya kan sepanjang waktu. Lalu saya mengatakan, adakah yang telah mengamanah menjadi kaum yang amanah dalam hal yang demikian? Artinya niat awal itu jariah, lalu yang pemegang amanah, kalau sekarang kan umpamanya tempat ibadat di masjid umpamanya itu kan takmir, adakah yang amanah sesuai dengan yang telah meninggal? Harapan yang telah meninggal maksudnya adalah jariah agar amal berkesinambungan. Lalu
siapa yang menyuruh tempat ibadah itu merupakan amal orang banyak dikunci atau dikuasai oleh pengurus gitu loh. Nah, kalau saya nanti bilang takmir nanti terfokus ya. Nah, jadi inilah di antara yang menyebabkan kegelisahan masyarakat. Lalu si Petruk ini kan kawulu alit, saking bingungnya daripada hal-hal yang demikian, loh katanya begini terus begini, mencoba meniati, dasarnya adalah pikir dan karep gitu. Pikir dan karep ini bukan berpijak kepada rasa ya, lalu ingin coba saya gubah demikian, coba saya gubah demikian, yang semestinya semula adem tentrem dadi kawula rumangsa diayomi, lalu ya tiba-tiba ada hal yang kurang pas ya, lalu dia ingin mencoba meniati. Makanya kalau dalam istilah yang itu kan niatnya mengingatkan. Petruk dadi ratu nggih jere kaki dalang, niatnya mengingatkan Prabu Baladewa, niatnya mengingatkan bendoro-bendaranya. Ini sebenarnya adalah hal untuk niat untuk mencoba mengambil alih, dianggapnya jadi raja itu enak ya, di luar ngluhurake derajate atau ngelingake, dianggapnya jadi raja itu enak, dianggapnya ya menata yang demikian itu enak, itu loh, menata bangsa maksudnya itu enak. Lah ketika Petruk jadi ratu bingung lah, karena tanpa ada konsepsi. Lalu yang teringat malah ketika istrinya kelaparan, ketika istrinya nggak punya baju, sehingga ya namanya Petruk dadi ratu kan wahyu tiban itu kan, nah, Bagong dadi ratu wahyu tiban, ibaratnya Sabdo dadi Gareng dadi ratu juga wahyu tiban. Ini pengecualian loh, Semar nggak ada istilah Semar dadi ratu. Lalu bisa terbang, bisa apa ya, sekarang ibaratnya fasilitas kerajaan bisa dipakai semua, ada kalau zaman sekarang yang pesawat lah gitu loh. Nah, melihat ada wah baju bagus di bawah, wah dulu istri saya nggak punya baju, diambillah baju. Lalu wah ada beras di bawah, dulu istri saya nggak punya beras, ambillah beras. Ya, sekarang kan saya mendengar itu ada bansos itu kan beras saja dimiliki gitu loh. Jadi ini yang menyebabkan bahwasanya tidaklah mudah Petruk gitu loh. Artinya itu kan itu Mbak Bare sama Kresna, dicakra sama Kresna itu. Artinya diingatkan ketika Wisnu telah duduk kembali pada porsinya, mestinya Petruk ini porsinya adalah jadi kamu loh. Ojo pisan sira wani-wani arep dadi ratu begitu loh. Ya kan? Kalau kamu mengingatkan ya dengan cara yang baik. Artinya sekarang kan cenderung kepada kritik, bukan kepada mengingatkan. Contoh lah sekarang, orang pintar dengan orang pintar pada adu mulut, pamrih apa? Ini kalau bukan sikap Petruk dadi ratu, itu nggak mungkin akan terjadi maksud saya. Gitu loh. Orang pintar dengan orang pintar, wah adu mulut biar dikatakan lebih pintar. Gitu loh. Kalau orang yang sudah tahu tata krama, sini mas, sini pak, nun sewu, kepareng matur. Jadi tidak di publik maksud saya, yang menyebabkan para kawulo atau masyarakat ini jadi bingung. Kira-kira sekarang kalau melihat para ulama pada tengkar mulut di atas di televisi lomba pintar, masyarakat pada bingung nggak kira-kira? Ya kan? Bingung. Lah inilah yang tidak bisa menjadi kiblat. Mestinya disposisinya tangan bisa menjadi tangan, telinga bisa menjadi telinga, mata bisa menjadi mata. Jangan sampai tangan menjadi telinga gitu loh. Tidak mungkin akan bisa yang dimaksud. Tidak mungkin akan bisa. Maka karena pengalamannya pernah merasakan jadi kawulo alit, justru lebih bagus itu kan. Ini omong kosong mas, manusia yang tidak berkiblat kepada apa ya, keluhuran. Artinya begini, ketika Mercedes-Benz buatan manusia saja ini, kemarin kan ada apa orang bilang buatan dan ciptaan aja, mestinya kita baru harus bisa, semestinya bisa membedakan. Mercedes-Benz buatan mana itu? Mungkinkah disamakan dengan Toyota? Beda. Ya kan? Beda kan? Mungkinkah disamakan dengan yang lainnya? Ini loh yang dimaksud. Artinya
yang namanya burung itu burung perkutut inilah yang berhak dikerek apa ya? Kalau dulu kan dikerek mas, ya. Dikerek di atas. Namanya juga beda. Kalau ini ngoceh, kalau perkutut itu manggung. Ini loh. Lah, mungkinkah burung peking akan menjadi perkutut? Ini tidak mungkin. Lah, ini yang perlu pendisposisian ya, artinya menempatkan dirinya pada hal yang semestinya gitu. Tangan bisa jadi tangan gitu dalam tubuh kita saja lah. Lalu dampak buruk dari semua ini lebih carut marut. Dan sekarang Petruk jadi ratu bingung. Setelah bingung ya maaf kata, utang sana utang sini. Wah biar dikatakan wah bukan wibawanya yang untuk mengatur. Kembali lagi ya saya katakan, bukan yoninya, bukan wibawanya, bukan wahyunya untuk mengatur, tapi pikirannya dan kekarepannya. Ini sekali lagi saya mengatakan. Jadi kalau Petruk jadi ratu, dampaknya adalah bukan rasa untuk mengatur, bukan wibawa untuk mengatur, bukan wahyu untuk mengatur, tapi pikiran dan hasrat kekarepannya. Sehingga makinlah carut marut. Lah terus bagaimana caranya gitu? Bagaimana caranya? Tidak lain tidak bukan ya panitiseng Wisnu Gung Binatoro atau panitiseng Wisnu Manjalmu. Semestinya yang membadarke Petruk jadi ratu. Artinya Petruk jadi ratu itu memang tidak pada porsinya. Bagaimana tidak? Namanya kawulu tanpa punya konsepsi yang jelas. Tanpa punya ibaratnya konsepsi kenegaraan ya. Kan ada tata krama, subasita, udah negaranya ini nggak ada sama sekali. Jadi kalau Petruk jadi ratu dampaknya, dampak dari Petruk jadi ratu kan dianggapnya mudah nih ingin jadi raja ya. Setelah jadi raja, melihat RT-nya dianggap tidak benar ya. Melihat menterinya dianggap tidak benar. Akhirnya merangkap, ya jadi raja, jadi menteri, jadi RT. Nah, kejadian ini kan terus turba, artinya turba itu nggak percaya dengan RT-nya. Berbeda dengan porsi raja, wikawiku sabdo pendito ratu, berkata ya, yang penting paling sebulan sekali itu pun nggak tentu, tapi sekali berkata, berbobot, karena dia berdasarkan kepada licikri ya, berdikir, bertapa dulu baru berkata, berpikir dulu baru berkata, bukan ibaratnya semau gue. Kalau itu kan Petruk berpikir berkata, terus menakut-nakuti, lalu ya karena merasa dulunya itu nggak punya kuasa, terus punya kuasa, punya kewenangan maksudnya, sehingga saya loh, berarti buta pinggir dewek. Nah ibarat buta dikelambeni, buta dikasih itu ya sudah apa-apa dimakan gitu. Tapi bukan berarti saya menyinggung sekarang itu enggak, artinya saya mengatakan dampak daripada Petruk jadi ratu akhirnya enggak percaya dengan RT-nya, dengan menterinya, dengan bupatinya, akhirnya semua dicakup. Ya kan kecapean, konyol sendiri kan. Begitu, kurang lebihnya begitu. Kalau dalam kisah itu ada versi yang menyebutkan Petruk juga membawa jamu sekali maksudnya itu. Itu mencuri, Mas. Artinya meminta paksa atau mencuri. Sehingga jelaslah kalau menurut saya, itu loh, menurut saya, orang yang bisa jadi ulama juga harus bertapa. Riyato. Orang yang menjadi raja juga harus bertapa atau riyato. Ini nggak bisa dibohongi, baik dipetik dari sejarah Nabi, ya, maupun dari sejarah kewalian dan sebagainya gitu, Brahmana dan sebagainya. Ini tetap harus ngulir bukti. Lah, bisakah kalau memang, ya maaf ini ya, besi untuk menjadi baja harus dicampur baja mestinya, gitu loh. Tapi kalau yang asli sebelum menjadi besi kan diambil bajanya dulu. Kira-kira begitulah. Sehingga tidak makin, ya saya dalam ini tidak makin carut marut. Saya dalam hal ini ingin mengatakan ya seyogianya kita duduk pada porsinya masing-masing. Terima kasih.